Dulu, anak muda usaha mati-matian buat merdeka. Tapi sekarang anak mudanya malah usaha mati-matian buat melunasin hutang. Biasanya kalau di lomba Agustusan itu kan banyak lomba makan cepet-cepetan ya. Tapi kok sekarang malah lombanya sih mempertahankan gaji di akhir bulan. Gimana coba? 78 tahun Indonesia merdeka. Selamat datang di Zona Bisnis. Gimana guys? Udah merdeka finansial belum nih? Merdeka itu bukan cuma sekedar bebas dari penjajah, tapi juga bisa konteksnya adalah merdeka finansial ya. Merdeka finansial gak cuma punya banyak uang ya untuk bisa bebas belanja macam-macam, tapi sih lebih ke bagaimana kita punya uang untuk berinvestasi dan menabung demi mencapai tujuan keuangan yang ingin kita capai. Nah, salah satu gaya hidup yang lagi ngetren akhir-akhir ini dan pas banget nih buat dijadikan gaya hidupmu untuk yang mengejar cita-cita merdeka finansial adalah frugal living. Frugal living ini banyak diadopsi oleh para selebritis dan juga public figure ya. Frugal dalam kamus Cambridge artinya adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang sesuai kebutuhan. Kalau dalam bahasa Indonesianya frugal itu adalah hemat. Jadi kalau frugal living adalah hidup hemat. Atau sadar atas apa yang dibelanjakan dan fokus pada tujuan keuangan yang jadi prioritas. Jadi frugal living itu bukan cuma soal mengejar diskon atau harga murah, tapi lebih ke gimana sih cara pengelola uang yang cerdas dan bertanggung jawab. Penganut frugal living sering dianggap pelit, tapi sebetulnya mereka nggak pelit sih, lebih ke penuh perhitungan matang dalam setiap pengeluaran yang dilakukan. Dan mereka telah merencanakan alokasi dana yang dimiliki dengan kesadaran penuh dan berbagai penimbangan untuk mencapai tujuan keuangan yang ingin dicapai. Perbedaan frugal living dan gaya hidup minimalis. Walau sering disamakan, dua gaya hidup ini ternyata punya banyak perbedaan. Dan berikut adalah poin perbedaan di antara keduanya. Pertama adalah fokus. Gaya hidup minimalis lebih menekankan pada pengurangan barang dan simplisitas, sedangkan frugal living lebih tentang penggunaan uang dan sumber daya yang bijak. Dua, tujuan. Tujuan minimalis adalah untuk menghilangkan kekacauan dan fokus pada hal-hal yang penting. Sedangkan tujuan frugal living adalah mengoptimalkan pengeluaran dan menemukan nilai sebenarnya dalam pembelian. Tiga, pendekatan. Gaya hidup minimalis itu cenderung membatasi jumlah barang. Sedangkan frugal living adalah lebih fokus pada pembelian barang dengan kualitas dan fungsi yang lebih baik. Empat, dampak lingkungan. Keduanya punya dampak positif terhadap lingkungan, tapi dengan cara yang berbeda. Gaya hidup minimalis ini lebih ke mengurangi sampah melalui pengurangan barang. Sedangkan frugal living adalah tentang penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, kelima soal filosofi. Gaya hidup minimalis lebih dikaitkan dengan estetika dan desain. Sementara frugal living lebih berhubungan dengan keuangan dan pengelolaan sumber daya. Nah, kira-kira nih, kamu lebih cocok yang mana nih gaya hidupnya? Kita bicara manfaat soal frugal living. Manfaat frugal living. Frugal living adalah pilihan gaya hidup yang gak cuma menguntungkan secara finansial, tapi ternyata punya manfaat lain pada berbagai aspek kehidupan. Contohnya nih, yang pertama adalah mengurangi stres. American Psychological Association mengungkapkan bahwa masalah uang ini menjadi pemicu stres utama buat orang Amerika setiap tahunnya sejak tahun 2007. Menurut penelitian yang dilakukan tahun 2019, 72% dari 3.000-an orang dewasa yang disurvei ini merasa tertekan soal uang. Nah, frugal living ini adalah cara yang bisa membantu banget untuk mengurangi stres, terutama dengan mempertahankan anggaran pada pendapatan bulan lalu. Manfaat yang kedua adalah soal tidak terlalu memikirkan hidup orang lain. Orang yang hemat fokus pada apa yang penting dalam hidup mereka dan tidak terjebak oleh apa yang dipikirkan atau yang dibicarakan orang lain dengan uang. Ini memberikan kebebasan untuk mengikuti impianmu tanpa perlu khawatir tentang penampilan bagi orang lain. Sebodoh ting gitu ya kalau orang sudah bilang. Manfaat yang ketiga adalah memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang berarti. Orang yang hemat berusaha untuk membuat barang yang mereka miliki bertahan lebih lama sehingga mereka tidak membuang banyak waktu untuk berbelanja. Jadi waktunya bisa dipakai untuk quality time bersama keluarga atau melakukan hobi. Pokoknya yang senang-senang lah ya. Manfaat yang keempat adalah hidup hemat baik untuk kemanusiaan. Frugal living adalah komitmen untuk tidak membuang sisa makanan dan sumber daya lainnya. Ini mengurangi jejak karbon dan membebaskan sumber daya untuk orang lain yang mungkin membutuhkannya. 5. Menyadari tujuan hidup.
Frugal living adalah realisasi bahwa berhemat bukanlah pengorbanan, tapi sarana untuk mencapai tujuan. Ini menciptakan kesadaran yang mendalam tentang apa yang penting dan membantu dalam mengejar impian yang sebenarnya. Keenam, kontribusi terhadap lingkungan. Dengan cara hidup berhemat, kamu mengurangi pemborosan dan mempromosikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Ini berdampak positif pada lingkungan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Banyak yang bertanya, gimana sih cara menjalani frugal living? Apakah cuma sekedar menghemat atau bagaimana? Frugal living adalah pilihan gaya hidup yang menarik bagi banyak orang, tapi bisa jadi tantangan untuk dijalankan kalau kamu nggak punya panduan yang tepat. Dan berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kamu dalam menjalani gaya hidup frugal. Yang pertama adalah buat anggaran yang tepat. Mulailah dengan menetapkan anggaran bulanan yang realistis dan patuhi. Melacak pengeluaran dan pendapatan akan membantu kita untuk mengidentifikasi area potensial mana nih yang bisa dihemat. Panduan yang kedua, fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Belajar membedakan antara apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan. Susah sih, tapi harus dicoba ya. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan dan pertimbangan dengan cermat sebelum membeli barang yang kamu inginkan. Panduan yang ketiga adalah belanja secara hemat. Bisa dengan memanfaatkan penawaran, diskon, atau belanja di toko yang lebih murah, atau bisa juga belanja online di momen-momen tertentu gitu ya. Ini bisa membantu kamu menemukan penawaran yang terbaik. Yang keempat, hindari hutang. Gaya hidup frugal ini menuntut kita menjauhi hutang sebisa mungkin. Dan jika kamu masih memiliki hutang, ayo, segera buat rencana untuk melunasinya secepat mungkin. Kelima, pelajari keterampilan baru. Frugal living menuntut kita mandiri. Nah, kita wajib nih gimana belajar memasak sendiri, menjahit sendiri, atau memperbaiki rumah sendiri. Tujuannya adalah supaya kita nggak perlu membayar orang lain untuk melakukannya. 6, mengurangi pemborosan. Usahakan untuk meminimalkan pemborosan, baik itu makanan, air, energi, dan ini gak cuma soal hemat, tapi juga baik untuk lingkungan. Ketujuh, investasikan dalam barang berkualitas. Ya, meskipun mungkin kita beli barang lebih mahal di awal, investasi dalam barang berkualitas yang tinggi, yang tahan lama, justru akan menghemat uang lebih banyak dalam jangka waktu yang panjang. 8. Nikmati hal yang sederhana. Frugal living adalah soal menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Jadi, enjoy your life, enjoy your me time, nikmati waktu bersama keluarga, nikmati alam sekitar tanpa mengeluarkan uang. 9. Buat rencana jangka panjang. Tetapkan tujuan jangka panjang dan buat rencana untuk mencapainya. Entah itu tabungan pensiun, beli rumah baru, atau perjalanan impian bersama pasangan. Yang jelas rencana solid akan membantu kamu mencapainya. So, banyak orang mengira bahwa frugal living berarti hidup dalam keterbatasan atau pengekangan atau ngirit banget. Tapi itu nggak benar. Frugal living adalah tentang pilihan, membuat pilihan yang tepat, sesuai dengan prioritas dan nilai-nilai pribadi kamu. Dengan begitu, kamu bisa menikmati kehidupan yang lebih kaya dan bermakna tanpa perlu merasa terbebani oleh hutang atau kebingungan finansial. Semoga kamu mencapai yang namanya kemerdekaan finansial. Merdeka!